Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebelumnya mari kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan akhirat. Dan semoga Allah terus memberikan kenikmatan itu kepada kita hingga kita memperoleh husnul khotimah dan memperoleh jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, temanya adalah semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tema ini sebenarnya intinya adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita baca dalam sehari lebih dari 30 kali insyaallah. Nah, kalau kita bisa menjaga sehari 40 kali atau bahkan 50 kali ini kalimat kita ulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah. Dalam sholat wajib ada 17, ditambah rawatib 12, berapa? Nah ya, tambah tahajudnya 11, 40 ya. Tambah duhanya. Duhanya berapa? 8 apa 10 apa 12 juga boleh. Ya, berarti 50 kali atau 50 rakaat dalam sehari insyaallah. Nah, surat Al-Fatihah itu disebut sebagai Ummul Kitab. Ummul Kitab itu artinya tempat kembalinya seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran. 30 juz, 114 surat. Halamannya ada berapa halaman? Kalau Quran standar yang satu juznya isinya 10 lembar, itu ada 604 halaman. Nah, terus ada berapa ayat? Totalnya ada 6.236 ayat. Nah, ini kalau dicari intisarinya, maka intisarinya adalah dalam surat Al-Fatihah itu. Makanya ini disebut sebagai Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu intinya ya di Al-Fatihah itu. Sehingga dia dijadikan sebagai As-Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang. Nah, 7 yang diulang-ulang menjadi rukun dalam setiap rakaat di sholat-sholat kita. La sholata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat atau tidak sah sholat itu kalau tidak membaca Al-Fatihah. Nah,
Kalau Al-Fatihah yang jumlahnya 7 ayat itu diperes lagi, maka ketemu intinya. Itu di ayat yang ke-5. Kalau bismillahnya ayat pertama berarti ayat ke-5. Ya. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini intinya dari semua ya. Al-Qur'an itu sudah kesimpulan ibaratnya rumusan yang sangat-sangat simpel karena mencakup semuanya padahal hanya sekian lembar saja tadi, satu buku saja. Ini kalau diintisarikan lagi ternyata ada di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sehingga harapannya dari uraian nanti itu bisa menjadikan apa yang kita baca sehari sampai puluhan kali itu betul-betul tidak hanya kita ucapkan, tapi bisa dibuktikan dengan perbuatan kita, dengan perbuatan lahir maupun batin. Artinya tidak hanya lahir tapi hati kita. Ya, itu bagaimana merealisasikan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang saya hormati, kata iyyaka na'bud kemudian iyyaka nasta'in. Ini berarti ada 2. Ya. Al-Fatihah sendiri itu dibagi 2 kata Allah Subhanahu wa taala. Qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat itu maksudnya surat Al-Fatihah. Karena dinamai salat karena harus dibaca dalam setiap rakaat di salat kita. Aku bagi salat atau aku bagi Al-Fatihah 2, menjadi 2. Antaraku dan hambaku, separuh untukku, separuh untuk hambaku. Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, makanya ada mengatakan alhamdulillah itu ayat pertama. Karena di situ tidak disebut bismillahnya. Ya. Maka Allah akan mengatakan apa? Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Idza qala al-abdu, apabila seorang hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, Allah membalas hambaku juga sedang memujiku. Iya maliki yaumiddin, ya. Majjadani abdi, hambaku sedang memuliakanku. Nah, ini 3 itu berarti untuk Allah. Alhamdu, Ar-Rahman, Maliki yaumiddin untuk Allah. 3. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu untuk Allah pertama, bagian yang kedua untuk hamba. Iyyaka na'bud berarti untuk Allah. Hamba beribadah pada Allah. Wa iyyaka nasta'in untuk kita, untuk hamba. Nanti Allah berikan pertolongan pada kita hambanya. Hadza ma baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Ini antaraku dan hambaku, bagi hambaku apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3 berikutnya ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Berarti 3,5 untuk Allah, 3,5 untuk hambanya. Ini 7 semuanya. As-sab'u al-mathani. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'bud. Artinya apa? Wa iyyaka nasta'in. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'bud berarti kita betul-betul berikrar hanya kepadamu. Ya. Karena kan dalam bahasa Arab sebenarnya bisa saja na'buduka wa nasta'inu bika. Aku menyembah, itu yang urutan aslinya kan. Ya. Urutan aslinya na'buduka, tapi kenapa maf'ul bihnya malah diawalkan iyyaka na'bud. Ini artinya
iyyaka hanya kepadamu. Ya. Kalau aku menyembah kepadamu, maka bisa saja aku juga menyembah kepada selainmu gitu kan. Aku, ya Allah, aku menyembahmu. Kan bisa saja aku menyembah yang lain gitu. Tapi kalau iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami menyembah, ya hanya kepadamu. Tidak ada yang lain. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau nasta'inuka atau nasta'inu bika, kami minta pertolongan kepadamu. Tapi juga bisa minta pada yang lain. Nah, ini inti tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu sisi kita beribadah, satu sisi kita berdoa, memohon. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon kepada Allah itu adalah inti daripada ibadah. Doa itu inti daripada ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, apakah betul-betul apa yang kita ikrarkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in ini sudah kita laksanakan sesuai dengan ikrar kita? Ya. Kalau belum, berarti sholat kita belum beres. Bacaannya belum beres ya. Bacanya benar, tapi prakteknya tidak sesuai, berarti kita bohong. Ya. Banyak di antara kita yang masih pada bohong kepada Allah. Apakah Allah bisa dibohongi? Ya tidak. Mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sehari bisa ribuan kali. Tapi kuburan mesti dijaluki. Ya. Nangumai nesiana benda-benda keramat di sajeni, dibekteni begitu. Nah ini kan belum sesuai dengan la ilaha illallahnya. Belum sesuai dengan iyyaka na'budunya. Ya. Menyembah kepada Allah atau beribadah kepada Allah. Apa itu ibadah? Kita tahu bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti seharian kita harus ibadah 24 jam. Bisakah? Ya kalau Allah sudah mengatakan intinya aku ciptakan kalian untuk ibadah, berarti bisa sebenarnya 24 jam kita untuk ibadah. Kenapa? Ibadah kan ada mahdhuh, ada ghair mahdhuh. Ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Ya, ibadah khusus seperti sholat, puasa, haji, tilawatil Quran. Ya. Nah nanti ada ibadah-ibadah yang sifatnya umum. Seperti apa? Menolong orang, bakti pada orang tua, ya. Bekerja, cari nafkah, istirahat, tidur, ya. Makan biar kuat, biar sehat. Nah, ini kalau dilakukan bisa jadi ibadah. Kita mandi, bersih-bersih badan, jadi ibadah. Kita mencuci pakaian, ya, bersih-bersih pakaian untuk ibadah, jadi ibadah. Ibu-ibu masak, ya, diberikan pada suami, anak-anak, ini juga jadi ibadah. Jadi ibadah luas banget. Sehingga kalau kita pintar menjadikan semua aktivitas kita jadi ibadah, oh betapa banyak pahala yang bisa kita raih. Mau tidur, persiapan ya, sunnah-sunnahnya dilakukan, bismillah, ya, istirahatkan tubuh ini biar besok bisa aktivitas lagi. Tidurnya jadi ibadah. Ya, bekerja, makan seperti itu. Ya, ini ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal af'al wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Semua aktivitas yang baik itu perbuatan maupun ucapan, lahir maupun batin yang kita niati jadi ibadah, buat ibadah pada Allah, maka jadi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, hanya untuk
Allah saja. Jangan sampai kita tujukan kepada selain Allah, jangan sampai yang menggerakkan kita melakukan sesuatu karena makhluk. Itu namanya riya atau sum'ah. Ini menjadikan amal kita sia-sia atau bahkan malah mendapatkan dosa. Nah, alhamdulillah. Kemudian iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ibadah tidak akan bisa kita lakukan kalaulah tidak karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi intinya kita hidup untuk ibadah, kita tidak akan bisa beribadah kalau Allah tidak menolong kita. Ini catatan penting sekali. Jangan pernah kita merasa ujub. Ujub itu merasa dirinya bisa, mampu. Makanya wala takilni lan nafsi tarfata ain, di antara doa kita, ya Allah jangan engkau serahkan aku ini pada diriku, tarfata ain, ya. Sekejap pun. Ya. Wis ngono karep-karepmu, ya. Allah berlepas tangan. Jangan sampai Allah berlepas tangan dari kita. Karena betapa lemahnya kita. Ternyata kita bisa beribadah juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang untuk sholat, ya, untuk sholat itu butuh apa saja coba? Untuk kita bisa berdiri sholat yang dibutuhkan apa saja? Bisa berdiri, kekuatan kan? Ya memang kalau nggak berdiri ya bisa duduk, bisa berbaring. Ya. Terus bisa menghafal doa-doanya, ya kan? Bisa mengingat gerakan. Nah itu berarti antara kekuatan pikiran, kekuatan fisik, ya. Kemudian satu lagi batin kita, hati kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk diterimanya atau berpahalanya sholat kita. Itu semua membutuhkan kekuatan. Tergeraknya kita berangkat ke masjid atau ibu-ibu misalnya sholat di rumah enggak masalah. Itu butuh ada yang menggerakkan. Buktinya di sana ada orang diberi kesehatan. Sekiranya dia sholat bisa, ya. Diberi akal, pikiran. Sekiranya dia menghafal bacaan-bacaan sholat bisa. Tapi ternyata banyak orang yang sehat-sehat itu enggak hafal bacaan sholat, enggak paham maknanya. Ternyata banyak orang-orang yang sehat-sehat itu tidak mau sholat. Siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan pada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi semua kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan itu tidak lain dan tidak bukan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Hafalkan ini. Ya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun kenikmatan yang kita rasakan, yang kita peroleh, nikmat dunia, nikmat agama, ya, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dunia kesehatan, makanan, pakaian, ya. Itu semua nikmat-nikmat dunia. Jabatan, dapat anak. Nah, nikmat akhirat seperti apa? Iman, ya, keimanan. Terus kita mau beribadah, khusyuk dalam ibadah, ikhlas dalam ibadah. Ya, semua itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kemudian kalau kita lanjutkan ayat tadi, orang yang beriman itu summa idza massakumudurru fa ilaihi turtaj'arun. Ya.
Kemudian kalaulah kita ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, ya, hal-hal yang tidak kita sukai, kita tidak lari kemana-mana. Kita tetap larinya kepada Allah. Fa ilaihi taj'arun. Ya. Kita tetap lari kepada Allah, berharapnya kepada Allah. Ketika Allah la qadarullah misalnya memberikan sakit. Sakit itu mudarat, sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya. Semua kita tidak ingin sakit toh. Ya. Ini mudarat berarti. Kemana harus kita cari obatnya? Kemana harus kita lari? Ya, pertama kali kita harus lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita disuruh sehat, minta berobat, ya silahkan. Tapi pertama kali kita lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menyembuhkan. Ya, Zat yang maha menyembuhkan, bukan obat, bukan herbal, ya, bukan dokter, bukan tabib. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Yang lain hanya sebab. Sehingga larinya kepada Allah dulu. Nabi Sulaiman itu kan selain Nabi juga raja, ya. Kurang apa coba? Pasukannya itu tidak hanya manusia. Prajuritnya itu semua jadi prajurit. Bahkan jin, ya. Jin-jin kafir itu bisa digerakkan, bisa diperintah. Jadi prajuritnya Sulaiman. Hewan-hewan, binatang buas, burung-burung, bahkan angin, ya, itu jadi prajuritnya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman sakit, ya, harusnya kan gampang saja untuk mendatangkan tabib terbaik, ya kan? Ya, sekarang misalnya jadi presiden, dokter terbaik didatangkan, tabib terbaik didatangkan. Ini Sulaiman, raja yang paling berkuasa. Di mana kalau dihitung hartanya, ya, itu tidak ada orang yang bisa menandingi kekayaan Raja Sulaiman itu, Nabi Sulaiman, enggak ada. Ada yang melakukan penelitian, hartanya Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman itu miliaran triliun. Triliun kok miliaran, ya, sekitar 30-an, ya, 30-an miliar triliun. Wah, enggak tahu kayak apa. Ya. Oh, itu kerajaan luar biasa. Tapi saat beliau sakit, didatangkan tabib terbaik dari bangsa manusia, bangsa jin, enggak ada yang menyembuhkan, ya. Burung-burung mencari herbal-herbal terbaik, ya, itu pun tidak ada faedahnya. Nah, akhirnya beliau meninggal apa sembuh? Sembuhnya apa? Ya zikir saja, ya. Zikir, istighfar, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya beliau sehat kembali. Nah, ini artinya betapa lemahnya manusia. Seorang raja yang begitu hebatnya, begitu luar biasa kekuasaannya, enggak berdaya melawan hanya sakit, gitu, ya. Ifati fillah hasanallahu wa yakum ajmain. Ini contoh. Apabila ditimpa kemudaratan, maka hanya kepadanya juga kembali. Kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintanya pada Allah. Jadi kita biasa zikir la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? La haula wala quwata, tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Ya. Tidak ada hilah. Kita mau bikin strategi sebaik-baiknya, itu, ya. Itu tidak akan berhasil kalau Allah tidak mengizinkan. Kita merasa kuat, ya. Olahraga, makan, semuanya dijaga, merasa kuat, ya, tidak akan sakit, ya. Ternyata tiba-tiba sakit, ya. Contoh, ada orang yang keheranan dengan dirinya sendiri. Saya kurang apa, ya? Makan dijaga, istirahat dijaga, olahraga dijaga. Tiba-tiba kanker, divonis kanker. Ya, kan aneh, ya. Lah itulah Allah, bahwa manusia itu sangat lemah, ya. Nah, ketika kita mendapatkan musibah, apapun musibah itu, kita kembalikan pada Allah. Mintanya agar diangkat kepada siapa kita minta? Juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilaihi taj'arun.
Harun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuan kita. Ya, pengakuan kita bahwa semuanya ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman bahwa kita disuruh untuk berdoa. Bahkan orang yang tidak mau berdoa dikatakan sombong. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kalian berfirman, ud'uni, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan beri, ya, aku akan jawab permintaan kalian itu. Ya. Innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah disebut oleh Allah sombong. Alladzina yastakbiruna, dan orang-orang yang sombong an ibadati, tidak mau berdoa. Nah, doa di sini disebut dengan ibadah. Sombong tidak mau ibadah maksudnya tidak mau berdoa. Ya, tidak mau beribadah itu juga, tidak mau berdoa juga. Itu disebut orang yang sombong. Ya. Nah, untuk orang-orang yang sombong balasannya mana? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Ini orang yang sombong akan terhina. Kalau kita minta kepada manusia sekali, 2 kali mungkin masih dikasih. 3 kali sudah mulai sudah mulai dikasih catatan ini bulan ini. 4 kali udah nggak bisa. Masih datang lagi, belum sampai sudah dikunci pintunya itu ya. Hati-hati kalau ada dia. Teman-temannya semuanya dibilangin, keluarganya semuanya dibilangin. Hati-hati kalau dia deket-deket, pasti ada maunya. Ini orang kalau dimintai sekali mungkin masih, tapi kalau berkali-kali kan bosen, ya, nggak mau ngasih. Seperti itu apa tidak? Ya, manusia itu gampang sekali didikte oleh keadaan. Ya, ini fitrahnya manusia, gampang sekali didikte oleh keadaan. Maksudnya apa? Harusnya kan kita didikte oleh ayat-ayat. Ya, ayatnya perintahnya apa? Nah, itu yang kita jalani. Tapi pada kenyataannya kita itu sering didikte oleh perasaan kita sendiri. Ya. Misalnya kalau ada orang baik sama kita, kita mudah untuk baik sama dia. Tapi kalau ada orang jelek sama kita, gimana? Kita bisa baik sama dia apa tidak? Susah, ya, susah. Padahal perintahnya apa? Perintahnya kita suruh balas kejelekan dengan kebaikan, ya kan? Iya, harusnya kita tetap bisa menjalankan perintah Allah. Ada orang jelek sama kita, ya silahkan, itu urusan dia sama Allah. Urusan saya menjalankan perintah Allah. Ya. Iya, ketika ada kejelekan kita tanggapi dengan kebaikan. Insyaallah. Ketika dia memutuskan silaturahmi, kita sambung. Ya. Basil man qata'ak. Ya. Sambung orang yang tidak mau atau bahkan memutus, kan kayak gitu. Nah, semoga kita bisa seperti itu ya. Kita tidak didikte oleh perasaan atau oleh keadaan, tapi kita hanya betul-betul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana tadi kita? Apa-apa kita harus meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang dimintai bosan biasanya. Allah Subhanahu wa taala justru ketika dimintai akan senang. Ketika orang tidak meminta kepada Allah, nanti malah Allah akan mengatakan dia orang yang sombong.
Itu. Ini bedanya Allah dengan makhluk diantaranya. Maka kita harus terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang berpikiran begini. Lah kaya dening sing ora njaluk ya duwe gitu ya. Nggih mboten? Iya kan? Ada orang yang tidak minta kesehatan tapi sehat. Ada orang yang mungkin tidak minta kepada Allah, bahkan dia enggak kenal Allah, agamanya bukan Islam. Ya. Tapi buktinya dikasih ini macam-macam. Ya. Saya enggak pernah minta sehat, ya alhamdulillah dening bisa sehat gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kita punya perasaan seperti itu. Pertama, ya, mereka tidak minta urusan mereka. Yang kedua, ketika mereka tidak minta tapi dikasih, itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Ar-Rahman, ya. Kan Allah itu namanya Ar-Rahman, Maha Pengasih. Semua dikasih, yang minta, yang tidak minta dikasih. Ya yang tidak minta pun dikasih. Yang kafir, yang mukmin dikasih. Tetapi ketika kita mau meminta, artinya kita sedang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang memerintahkan agar kita meminta. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku. Kalau tidak minta, malah nanti disebut sombong kita itu. Kamu sih siapa? Sombong amat gitu ya. Memangnya kamu bisa jalan, siapa yang membuat kamu jalan? Coba kalau aku bikin kamu lumpuh. Bisa? Bisa banget ya. Yang bisa membuat kamu melihat, yang bisa membuat kamu bisa bergerak ya. Yang kamu bisa berpikir, punya otak, siapa sih? Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau Allah cabut itu. Ya kita itu lemah, harus sadar betul kita itu lemah. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ berarti ada dua hal yang sedang kita lakukan. Satu, mengakui bahwa diri kita lemah, dan ini Allah suka. Ya. Yang kedua, mengakui bahwa Allah Maha segala-galanya. Ini juga Allah suka. Orang yang berdoa iyyaka nasta'in, minta pertolongan pada Allah, berarti dia merasa dirinya lemah dan di sana ada zat yang kuat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia melakukan, seorang hamba melakukan ini, Allah senang sekali. Allah sudah mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu fakir. Ya. Fakir itu fuqara, fakir itu apa? Butuh. Kalian itu butuh, fuqara'u ilallah, sangat membutuhkan Allah. Wallahu huwal ghani. Dan Allah itulah yang maha kaya, tidak butuh, al-hamid, yang maha terpuji. Allah tidak butuh pada hambanya. Ya. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad fisabilillah, man jahada, ya, fa innama yujahidu li nafsih, dikatakan. Tidak lain dia sebenarnya jihad untuk diri mereka sendiri. Ini amal yang paling berat, jihad fisabilillah. Kalau ada orang yang berangkat, itu sebenarnya bukan untuk Allah, untuk dia sendiri. Kalau Allah mau memenangkan, membuat semua orang beriman, gampang saja bagi Allah. Ya kan? Mau memenangkan orang-orang yang beriman, gampang saja bagi Allah. Tapi kenapa diperintah mereka untuk beribadah sampai yang paling berat tadi berjihad fisabilillah? Untuk mereka sendiri mendapatkan kemuliaan. Semakin berat, semakin besar yang ia perjuangkan, semakin besar, semakin banyak juga pahala yang akan dia dapatkan.
Kalau kita berbuat jelek juga hakikatnya berbuat jelek pada diri sendiri, mendolimi diri sendiri. Inna ahsantum ya inna ahsantum li anfusikum wa in asa falaha. Jadi Allah aslinya enggak butuh sama sekali pada kita. Lo enggak butuh digawe. Tapi Allah mengatakan Allah tidak main-main untuk menciptakan kita itu. Itu untuk kita sendiri. Ya. Nanti kita hidup kekal, bahagia selama-lamanya di surga. Senang kan? Amin. Nang dunia baik betah, apalagi di surga. Ya, betah banget insya Allah. Nah itu untuk kita. Ya, harusnya senang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bersyukur kita jaga hari ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu lemah, Allah yang maha segalanya. Kita harus terus memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis qudsi, cukup panjang hadisnya. Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah di situ bersabda atau berfirman, Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ini hadisnya diawali begitu. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan az-zulmu atas diriku. Dan aku jadikan kedzaliman itu haram di antara kalian. Maka jangan ada yang mendolimi. Kedzaliman itu apa? Menganiaya diri sendiri. Melakukan hal-hal bodoh yang merugikan diri sendiri. Ya. Bisa merugikan diri sendiri murni, bisa merugikan orang lain yang artinya juga merugikan diri sendiri. Orang minum minuman merugikan orang lain apa tidak? Ya kalau di kamar gak ada yang pecah, gak ada apa ya dia merugikan diri sendiri. Ya, akalnya rusak, jiwanya rusak. Ya, tapi kalau kemudian mabok, ya, terus ngantemi, bandemi kaca rumah orang misalnya ya, mobil orang, ya, itu merusak, mendolimi orang lain juga. Ini kedoliman bisa merugikan diri sendiri. Ya. Jangan kalian saling dolim, merugikan orang lain juga tidak boleh. Allah tidak dolim sedikit pun pada hambanya. Wa ma rabbuka bidzolamil lil ibad. Kemudian Allah menunjukkan berikutnya betapa kuasanya Allah, betapa lemahnya kita. Ya ibadi, kullukum dhol illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu pada hakikatnya, pada dasarnya tersesat. Kecuali yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku. Jadi, petunjuk itu ada petunjuk dasar, ada petunjuk lanjutan. Ya, petunjuk dasar maksudnya keimanan. Coba, siapa yang membuat kita beriman? Ya, siapa yang membuat kita beriman? Kan ngerti-ngerti kita lahir di tengah masyarakat Muslim, ya, tahu Allah, sholat dan lain-lain. Ya, kita lahir dari bapak ibu yang Muslim. Ya. Kita awalnya nggak paham sama sekali, tapi kita sudah langsung dikenalkan dengan Islam. Ini Allah beri petunjuk keimanan pada kita. Coba kalau tidak seperti itu, ya, mereka menjadi orang yang tersesat itu, tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua awalnya itu sesat. Nah, nanti ada yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu dapat hidayah. Alhamdulillah kita termasuk yang dapat hidayah. Nah, tapi kan tidak bisa berhenti di situ. Nanti ada orang-orang yang lahir di tengah-tengah komunitas Muslim, Islamnya begitu-begitu saja, sholat juga enggak mau. Ya. Karena apa? Dari Allah ini harus kita minta juga, harus kita usahakan. Ya. Fastahduni ahdikum, mintalah terus hidayah kepada Allah, aku akan kasih.
Ya, kita belum bisa khauf misalkan kalau sholat kok kayaknya biasa-biasa saja. Padahal harusnya sholat itu khusyuk, penuh penghayatan. Kita minta pada Allah. Itu namanya minta hidayah juga. Ya, kadang kita masih bermaksiat, kok gampang banget saya melakukan kemaksiatan ini lagi. Ini namanya kita belum dapat hidayah di situ. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala ya, hidayah agar dijauhkan dari kemaksiatan. Fastahduni, mintalah terus hidayah kepada Allah. Ahdikum, Allah akan kasih. Tugas kita apa? Minta. Kalau belum bisa, minta terus. Ya, sambil berusaha ya menyesuaikan dengan apa yang kita minta. Allahumma habbibil iman. Habib ilainal iman wa sayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, cintakanlah iman. Ya, cintakanlah aku kepada keimanan dan hiasilah iman itu dalam hatiku agar iman itu menjadi hiasan, menjadi sesuatu yang indah, yang nikmat ya di dalam dadaku. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Dan apa? Jadikanlah aku benci kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu di antara doa-doa kita. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, terus mohon perlindungan dari kejelekan-kejelekan. Ini. Terus apa lagi kata Allah? Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuh. Ya. Fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu lapar kecuali yang aku kasih makan, maka mintalah makan kepadaku, aku akan kasih makan padanya. Nah, ini mulai ngeyel misalnya ya. Mulai ngeyel, aku tene ora tau njaluk mangan ya. Teng mangan terus. Kayak wong kafir ora pada njaluk maring Gusti Allah ya deneng mangan enak-enak ya. Mulai ngeyel itu ya. Jangan ya. Enggak boleh. Coba makanan itu apa yang kita makan? Nasi misalnya. Terus apa lagi? Buah-buahan, daging. Dari mana itu emangnya? Dari siapa? Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa membeli, bisa mendapatkan apa tidak? Kita punya duit, ya. Kita bekerja. Dari mana itu pekerjaan? Dari Allah. Kita bisa bekerja karena kita punya kekuatan, punya skill, punya akal. Dari mana itu? Dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Memang tidak minta pun dikasih kalau soal makanan itu mah. Kenapa? Ini dunia. Dunia itu enggak ada artinya di sisi Allah, di mata Allah. Sehingga yang kafir pun dikasih. Tapi ketika kita minta, ini kita sedang menjalankan perintah Allah. Allah yang suruh kita untuk memintanya. Ya. Fastat'imuni at'imkum. Mintalah makan pada. Sehingga ulama-ulama dulu sampai ulama ya digambarkan minta garam ya, garam dapur itu. Ya minta pada Allah Subhanahu wa taala. Garam saja minta pada Allah. Dalam rangka merealisasikan ini perintah dan menunjukkan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuh fastaqsuni aksukum. Wahai hambaku, semua kalian itu telanjang kecuali yang aku kasih pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan kasih pakaian pada kalian. Nah, ini juga sama seperti makanan tadi, hakikatnya dari Allah. Kita tidak minta pun dikasih, tapi kita disuruh untuk minta. Nah, yang pertama hidayah, ini masalah iman, masalah akhirat, masalah agama. Yang kedua, yang ketiga masalah dunia. Yang keempat, ya ibadi, kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu selalu berbuat salah. Malam hari, siang hari, mesti ana salah. Ngaku napa mboten? Nek orang ngaku ki sombong banget.
Ya, kita harus ngaku lah, mesti ada salah ya, siang malam mesti ada salahnya, mesti ada dosa. Tapi Allah memperkenalkan diri, wa na'afiru jami'a, dzunuba jami'a. Aku akan ampuni semua dosa itu. Fastaghfiruni aghfir lakum. Yang penting kalian mau minta ampunan padaku, aku akan ampuni kalian. Ya Allah, ya betapa sayangnya Allah itu ya. Kepenakan banget itu Allah itu. Ya Allah, ya, kita udah salah bolak-balik ya, salahnya hal-hal yang sama lagi. Tapi setiap kali kita datang pada Allah mengakui kesalahan kita, kita mohon ampunan, mohon permaafan, Allah akan ampuni gitu. Ya. Ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya, wahai hambaku, kalian tidak mungkin bisa memudoroti Allah, merugikan Allah, enggak mungkin. Ya nggak mau sholat, mau apa, ya itu buat kerugian pada diri sendiri. Allah nggak rugi. Ya. Kalian mau jahat sejahat-jahatnya itu tidak akan merugikan Allah. Ya. Kita mau taat setaatnya, ya itu tidak memberi manfaat pada Allah. Innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya, kita tidak bisa memberikan manfaat pada Allah. Yang kita lakukan semata-mata demi kita sendiri, untuk kita sendiri. Itu. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, sekiranya kalian semua dari pertama sampai terakhir, bangsa manusia, bangsa jin, semuanya takwa, semuanya beriman, seperti takwanya Nabi Muhammad SAW misalnya, ya, semuanya itu tidak akan menambah kerajaan Allah. Ya. Tidak akan menambah kerajaan Allah. Tetap raja Allah itu besar, tidak tertambahkan berarti itu. Kenapa ini? Karena Allah bisa segala-galanya. Yang mengkafirkan, yang memberikan hidayah, ya, semuanya itu Allah bisa. Semuanya mau kafir silahkan, gak peduli Allah. Ya. Kalau dirubah semuanya jadi beriman juga Allah mampu. Ya, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjuru qalbi rajulin wahid ma naqasa min mulki syai'an. Ya. Ya wahai hamba-hambaku, sekiranya semuanya bangsa jin manusia dari awal sampai akhir menjadi orang yang paling kafir seperti kafirnya iblis, itu pun tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Ya, ini hadis qudsi, hadisnya sahih. Ya. Bagaimana Allah itu tidak membutuhkan siapapun dan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dikatakan sekiranya kita semua, ya ibadi wahai hamba-hambaku, ya, sekiranya ini lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, ya, semua dari pertama sampai terakhir, manusia dan bangsa jin, qamu fi sa'idin wahidin, mereka semua berdiri di sebuah padang yang sangat luas. Ini dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir, dari jin pertama sampai jin terakhir, semuanya berdiri bersama-sama. Ya. Kemudian apa yang mereka lakukan? Fasa'aluni, mereka minta padaku dengan permintaan apa saja. Ya, silahkan. Mau minta apa saja silahkan. Ya. Fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah. Kemudian aku kasih semua permintaan mereka itu. Sing jaluk apa kebo 10 itu baik. Sing jaluk wes pokoknya apa baik, jangankan cuma itu, minta apa saja.
Terus semuanya dikasih itu. Dari bangsa jin, manusia, dari awal sampai akhir semuanya dikasih bareng-bareng. Insyaallah. Mana qasadzalika mimma indi illa kama yang qusul mihyat idza udhilal bahr. Ya Allah. Tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku. Ya memang mengurangi sih, tapi sedikit banget ya. Digambarkan seperti apa terkuranginya air laut saat ada jarum dimasukkan ke air laut itu diangkat. Ada air laut yang nempel di jarum ada. Nah itu hanya segitulah yang terkurangi. Padahal ini semua makhluk dari bangsa jin manusia minta apa saja dikasih semuanya. Lihat bagaimana mahanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang sombong itu jelas karena dia tidak tahu siapa Allah. Ya. Dan orang yang sombong itu meskipun dia pinter dalam artian ukuran orang ya, berarti dia adalah orang yang sangat bodoh sebenarnya. Dia nggak paham. Dan rata-rata banyak orang-orang pinter, jenius tapi bodoh. Karena apa? Merasa dirinya pinter, tapi tidak mau mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia menjadi orang yang materialis, yang dikenali yang tampak saja. Yang tidak tampak tidak diimani. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup kalimatnya itu dalam hadis tadi ya. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsa. Wahai hambaku, semua amal-amal yang kalian lakukan aku himpun, aku kumpulkan, aku catat ya. Tidak ada yang terlewat ya. Semua amal apa saja, yang baik, yang buruk, semuanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Nanti akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dilakukan, baik apa buruk. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati bahwa balasannya baik, berarti amalnya memang baik, falyahmadillah, maka pujilah nama Allah. Bersyukurlah, berterima kasihlah, pujilah nama Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa ala nafsik atau ila nafsak. Tapi yang didapati ternyata keburukan, berarti perbuatan buruk yang dilakukan, maka jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan pihak lain, salahkanlah diri sendiri. Wong sudah jelas sekali petunjuk-petunjuk ya. Allah turunkan kitab-kitab, Allah utus rasul-rasul untuk menjelaskan kitab, untuk mendakwahkan kitab, untuk memberi contoh bagaimana pengamalan kitab. Kurang apa ya? Orang-orang yang tidak mendapatkan dakwah dimaafkan, nanti ada ujian sendiri. Tapi kita yang telah mendapati Al-Quran, mengakui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian masih banyak kekeliruan, kesalahan, kelemahan di sana sini, ya, sehingga naudzubillah balasan yang kita dapatkan ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, ternyata kejelekan, ya naudzubillah sekali lagi, maka kita tidak bisa menyalahkan siapapun, salahkanlah diri sendiri. Ya, ini paling nggak enak kan menyalahkan diri sendiri, enaknya menyalahkan orang lain. Ya, maka jangan sampai kita menyalahkan masuk kondisi seperti ini. Mari kita menyambut ya atau membuat berusaha bagaimana di hari itu kita akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ini balasan yang Engkau berikan padaku ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertolongan itu semata-mata dari Allah. Wa man nasru illa min indillah. Ya, pertolongan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Nah, dalam surat Al-Hajj misalnya ayat 40 41 Allah berfirman wala yansurannallahu man yansuruh
Innallaha laqawiyyun aziz. Allah akan menolong orang yang menolongnya. Allah tidak butuh pertolongan kita. Artinya kita menolong Allah, menolong agama Allah, kita melakukan kebaikan-kebaikan ya. Untuk agama Allah, kita beribadah, kita dakwah ya. Allah tidak butuh kita ya. Tapi Allah akan jadikan orang-orang seperti itu. Kalau kita tidak termasuk di situ, kita sendiri yang rugi. Nanti akan ada orang-orang yang mau itu. Nah, siapa mereka orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Orang-orang yang ketika dia ditetapkan di muka bumi ini, diberi keamanan atau bahkan sampai pada kekuasaan, ya, dia bisa melakukan intinya, maka dia akan terus menegakkan sholat. Jadi sholat ini adalah hal paling utama yang tidak boleh kita abaikan. Harus kita perhatikan betul-betul. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Mintalah tolong dengan sabar, dengan sholat. Jadi sholat ini adalah ibadah paling utama. Harus betul-betul kita jaga. Kalau bisa 40 rakaat dalam sehari. Atau bahkan 50 rakaat dalam sehari. Ini sholat dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, khusyuknya, gitu ya, ikhlasnya. Ini pertama masalah sholat. Wa atawuz zakah, kalau dapat rizkinya cukup sampai nisab, jangan lupa zakat. Kalaulah tidak, infak tetap. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri orang baik, orang takwa adalah memberi. Yunfikun, bukan yunfakun, bukan diberi. Kalaulah diberi nggak apa-apa. Ya, Rasul juga pernah diberi, nggak apa-apa. Tapi dia harus punya karakter memberi. Ya. Pokoknya pengen aweh, pengen berbagi, infak, sedekah, itu ya, sedekah. Gitu. Ini karakter orang baik itu seperti. Nah, kalau tadi hartanya sampai nisab harus keluar zakat, ya tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan zakat. Wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Kemudian ikut terlibat memperbaiki. Tidak hanya baik secara personal, tapi tidak peduli dengan orang lain. Di situ harus muncul kepedulian pada orang lain. Bagaimana? Amar ma'ruf nahi munkar. Itu. Bareng-bareng ngajak-ngajak pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Nah, kalau tidak bisa langsung, ya bisa pokoknya melibatkan, ada gerakan dakwah, kita terlibat di situ. Ada pengajian, kita ikut sumbang sih di situ, entah dengan tenaga, pikiran, harta. Ya, itu nama terlibat ya, dalam amar ma'ruf nahi munkar juga seperti itu. Jangan malah kita menyokong kemungkaran. Menyokong kemungkaran itu contohnya dengan cara apa? Dengan cara nonton. Ya, ada kemungkaran kita ikut nonton itu, meskipun kita tidak beli tiket misalnya ya, gratis ya. Tidak ikut pungutan iuran misalnya, tapi itu nonton itu juga ikut terlibat dalam kemungkaran. Karena apa? Meramaikan kemungkaran. Terlibat saja tidak boleh, apalagi menjadi pelaku atau menjadi promotor. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, orang-orang seperti ini insyaallah akan mudah mendapatkan pertolongan Allah. Jadi ketika dia minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia minta apa saja pada Allah, insyaallah Allah mudah menolongnya. Ya, kita upayakan dengan apa tadi? 3 perbuatan. Jaga sholatnya, senang infak, kemudian apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang sudah amar ma'ruf nahi mungkar, berarti dia akan jauh dari kemungkaran insyaallah. Ya, perintahnya suruh mencegah, bagaimana dia bisa menonton itu. Ya, demikian Bapak Ibu yang saya hormati, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan pagi ini bisa difahami. Ada kesalahan, semoga kita dijauhkan dari kesalahan.
kita diampuni dari kesalahan-kesalahan kita dan ada kebaikan-kebaikan, semoga kita dimudahkan untuk mengikutinya ya, amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.